Bapak sibuk nggak malam ini? Ya, kalau saya di Kelapa Gading kan begini. Saya boleh kan saya menceritakan sedikit kan? Boleh, boleh. Jadi begini. Karena Tuhan kan lagi proses saya. Tuhan Yesus lagi proses saya untuk barang-barang yang jauh dari barang-barang yang tidak berkenaan di hadapan seperti ya yang sudah tertulis di 10 hukum Taurat itu. Mhm. Jadi ya saya bekerja istilahnya halal-halal sekarang saya tidak mau menyentuh dengan orang pekerjaan banyak. Tapi itu Tuhan nggak mau. Sebelum saya, contohnya begini, ini apa, Holy Wings kan, kafe tempat hiburan kan, Holy Wings. Sekarang dibuka lagi, dirubah namanya Dragon. Itu yang pegang keamanannya itu sepupu saya tangan kanannya Hercules. Langsung di telepon saya, kasih nomor saya di direkturnya namanya Tang Wijaya. Itu langsung WA saya, diterima saya untuk kerja, tapi sebelum saya berdosa minta petunjuk, Tuhan tidak mau. Tuhan bilang kamu bekerja di situ berarti semua yang ada di tubuh saya cabut semua. Jadi sementara ini saya mencari yang halal karena ada satu tempat situ saya maksudnya cari yang halal begini. Orang mau bicara apa saya apapun. Saya jadi tukang parkir sementara tapi saya situ injilin orang di situ istilahnya tidak kasih juga saya minta terima kasih. Tuhan memberkati ya. Kan begitu. Gitu jadi saya kan sering kali malam keluar gitu. Jam 9 begitu non. Oh, iya. Iya, jadi tapi ini ada teman-teman yang mau kenalan sama Bapak, boleh? Boleh boleh boleh. Oke, boleh ya. Sebentar ya. Teman-teman silahkan, mau masuk silahkan. Mau tanya-tanya sama Pak Lambertus silahkan. Bapak terakhir kapan ngelihat, penglihatan lagi, kapan terakhirnya? Yang tanggal 3 Januari itu yang itu yang ada di Wahyu 6 ayat 14 ke bawah tuh. Itu seperti begitu. Saya lihat begitu dan Mmm. disitulah saya bilang saya tanya Bapak Yahweh lagi, maksudnya ini apa Bapak Yahweh? Langsung Bapak Yahweh memperlihatkan itu kan angka 7 hilang datang lagi angka 7 ada suara bilang angka 7 yang sama berarti kan materai yang ke 7 yang terakhir kan angka 7 kan? Berarti kita udah ada di itu kan? Berarti kita ada di materai ke-7 menurut Bapak? Ya, itu jelas itu yang saya bilang itu yang orang-orang yang orang-orang itu rumah saya di tengah orang-orang itu semua tengah-tengah Mmm. mereka kejar-kejar lari di gunung-gunung sembunyi di gunung-gunung di goa-goa apa semua mereka tinggalkan harta benda mereka semua itu tapi barang-barang mereka udah dijara udah diambil semua sampai mereka datang ngintip mereka masih ada tidak mereka dibunuh itu seperti pada malam hari. Langsung saya Mmm. keluar dari rumah saya bilang ada apaan nih ada apaan langsung mereka berdialog dengan saya mereka bilang selama ini mereka tidak menyebut nama Yahweh mereka tidak panggil nama Yahweh itu jelas. Mmm, luar biasa. Jadi sebelum hari Minggu kemarin saya bersaksi di gereja nih. Sebelum saya bersaksi, saya sampai di gereja, saya sampai di gereja, saya berdoa, saya bilang, Bapak Yahweh bentar saya bersaksi yang Bapak Yahweh memperlihatkan kepada saya. Itu langsung muncul terang-terang, muncul datang terang itu berubah jadi I love you. Langsung I love you itu hilang muncul lagi burung merpati terbang di dalam cahaya berarti kan benar kan? Mmm. Ya nih. Berarti, orang yang memanggil nama Bapak Yahweh nggak diganggu gitu menurut Bapak? Ya saya sendiri yang tidak pada rumah saya di tengah-tengah itu. Saya yang pakai Bapak Yahweh di gereja saya. Tuhan Yesus Mesia. Itu jelas. Mmm. Saya selama ini tidak panggil nama Bapak Yahweh.
Hmm. Cuman Bapak doang sendiri? Yang lainnya nggak ada? Saya sendiri, saya sendiri kakak, saya sendiri Wow. gitu. Yang tidak panggil Bapak Yahweh, mereka lari. Yang panggil Lari Bapak itu, Yahweh ditemenin, malah ada, maksudnya nggak diapa-apain ya? Nggak diganggu ya? ya saya aman. Saya berdialog, saya bertanya kepada mereka, mereka ini salah apa? Hmm. Sampai mereka dikejar-kejar ke gunung-gunung sembunyi di goa-goa. Luar biasa itu Harta penyertaan benda Tuhan ya, itu. perlindungan Mereka teman-teman. seperti ada, mereka jawab kan, oh, orang-orang kaya, orang-orang di penghulu-penghulu muka bumi ini kan. Yang seperti Perlindungan ada Tuhan. tertulis di Wahyu 6 ayat 14-15 ke bawah tuh. Itu seperti itu. Coba Jari dibacain, Jer. Wahyu 6 Shalom. ayat Wahyu 6 ayat Wahyu 14 ke 6 bawah ayat ya? 14 ke bawah itu. 14, 15, 16, 14 ke 17 itu. bawah. 14, 15, 16, 17. Wahyu 6 ayat 14 ya. Iya. Saya bacakan dari kitab suci ILT 3 Pak ya. Yes. Ya, ya. Nah, Wahyu 6 ayat 14. Dan langit terbelah seperti gulungan kitab yang digulung, dan semua gunung dan pulau terpindahkan dari tempatnya. Ayat 15. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, dan orang-orang kaya, dan perwira-perwira, dan mereka yang berkuasa, dan setiap hamba, dan setiap orang merdeka, menyembunyikan diri ke dalam gua-gua, dan ke antara batu-batu gunung. Ayat 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung, dan kepada batu-batu itu, runtuhlah ke atas kami, dan sembunyikanlah kami dari wajah Dia yang duduk di atas tahta itu, dan dari murka anak domba. Ayat 17 yang terakhir, sebab hari besar murkanya telah tiba, dan siapakah yang dapat bertahan? Amin. Terima kasih, Jer. Haleluya. Ya, dibuka Bapak Lambertus, mic-nya nggak boleh ditutup kalau untuk narasumber ya. Ya, ada yang mau bertanya? Tadi Jerry duluan ya. Mau kasih ke Ibu Grace dulu atau Jerry langsung? Terserah deh. Ibu Grace dulu aja, silakan Ibu Bu. Grace. Shalom Bu Grace. Shalom, shalom. Shalom, Sis Keti. Shalom. Ya, shalom, Iya, Pak. sama-sama. Iya. Shalom, shalom, Bu. Selamat malam. Tadi, ya, shalom, shalom. Ya, salam kenal, Pak. Kesian Ya. sangat luar biasa. Saya tidak ikutin dari awal. Saya buka sudah pertengahan. Saya ingin tanya, Pak. Bapak dipakai Tuhan itu, Bapak lihat Bapak dipakai Tuhan secara langsung apa lewat dipanggil secara langsung apa lewat penglihatan, Pak? Jadi begini, saya jumpa dengan Bapak Yahweh itu secara langsung 2 kali, yang di rumah itu yang ketiga itu Bapak Yahweh setengah badan. Jadi pada saat itu saya kan sempat minum, sementara di proses itu kan, setengah badan Bapak Yahweh tidak pakai baju, itu saya lihat wajahnya asli. Jadi Bapak Yahweh itu orangnya tidak putih, orangnya warna kulit seperti saya begini. Rambutnya ikal. Rambutnya semana panjangnya? Ikal saya. Rambut cuma sampai sini. Segini rambut. Kan? Iya, cuma Ya. sampai sini ya. Seperti raja kan, Pak? Ya, itu yang saya lihat jelas itu. Dengan saya lihat. Kalau saya pernah di Bu Grace? Ibu Grace? Shalom Bu Grace. Jadi begini Bu. Apa saya mau dengar? Bapak Yahweh itu kan, Bapak Yahweh itu kan berubah-ubah wujud kan Roh Kudus. Jadi kan bisa berubah wujud. Tapi jelas itu saya lihat waktu di rumah pada waktu saya sempat minum waktu
Natal 21 itu ditegur langsung saya. Itu dengan saya penglihatan ini melalui mimpi, penglihatan melalui alam roh langsung gitu. Jadi bermacam-macam. Amin. Jadi mata Iya. kanan saya yang operasi berdarah-darah ini malahan ini yang lihat semua. Jadi mata saya ini sering itu seperti ada cahaya berlian yang keluar di sebelah kanan seperti warnanya berubah-ubah biru, habis kuning, habis putih, itu seperti berlian. Tiba-tiba itu ya? semua. Ya. Jadi benar-benar diubahin ya Pak ya? Kalau gitu, Dari buta, dicelikan, lalu bisa ngelihat penglihatan gitu ya? Ya, jadi mata saya yang dioperasi robek-robek ini yang saya lihat semua tuh yang sebelah kiri yang baik begini, enggak cuma di sini. Berarti Tuhan Yesus luar biasa. Dengan Bapak aturan ngeliat cuman yang di sini? Cuman Amin. di sini doang? penglihatan itu ada di sebelah mata sebelah kanan saya. Kanan aja ya? Iya, iya. Sebelah kirinya nggak lihat apa-apa? Oke. Ya, sebelah kirinya untuk lihat biasa, tapi untuk penglihatan kan. Penglihatan dari Wow, luar Bapak ya. biasa. Gitu. Jadi Oke. istilahnya Bapak Kalau bilang, boleh tahu, gimana Bu? iya, boleh tahu dari kapan sejak Bapak dipanggil Tuhan? Dari tahun berapa, Pak? Kalau masih ingat? Saya pertama kali dijumpa pribadi itu tahun 2000, tapi saya belum bertobat. Saya semakin gila. Karena pekerjaan saya kan, ya saya kan orang seberang kan. Pekerjaan saya kan debt collector gini. Saya tidak bertobat. Cuma yang anehnya gini, saya baru bertobat waktu anak saya pertama itu. Jadi Iya, waktu dibuka. Iya, kesenggol saya itu. di Jakarta Selatan itu anak saya Yohanes itu umur 1,5 tahun itu di lantai 2. Anak saya itu udah jatuh dari atas, itu cuma yang anehnya kakinya lengket. Lengket jari-jarinya, lengket. Keluarga semua tuh udah pegang bolsak begitu kan, mau istri saya di bawah. Tapi Bapak Yahweh tahan, tak dia punya kaki bisa lengket. Kejadian banyak. Anak saya nomor 3 itu lahir kakinya duluan, lahir di rumah Bapak Yahweh, nggak mau di rumah sakit karena saya orang miskin, saya tidak punya duit. Lahir istri saya ini, saksi hidup ini, lahir istri saya nggak rasa sakit apa. Tapi Sebentar, saya Pak. belum. Sebentar Pak. Itu maksudnya kakinya lengket itu maksudnya apa? Jadi anak saya kan di lantai 2 atas. Kepala udah di bawah. Kepala udah di bawah. Ini telapak kakinya jari ini lengket di itu. Yang di besi-besi. Jadi bisa, ya ampun, jadi bisa ditolong gitu ya, diambil ya. Ya, Bapak Yahweh di situ supaya saya lihat, supaya saya bisa bertobat, tapi saya belum bertobat. Karena saya udah jumpa pribadi kan tahun 2000, dengan saya kan belum ngerti kan. Iya. Setelah anak saya ini, hanya ini juga lihat Bapak Yahweh di rumah ini waktu saya buta di hadi ini. Waktu di selatan anak saya, Nathaniel juga lahir di rumah, kakinya duluan istri, jam 2 subuh istri nggak rasa mulas apa, nggak rasa sakit. Ini dia orangnya nih. Di situ Tuhan memperlihatkan supaya saya kan bisa berobat, tapi belum juga. Nanti tahun 2000, COVID itu Tuhan tangkap saya. Saya buta itu, baru berubah total. Dan Bapak Yahweh kasih apa aja, saya bisa lihat mujizat apa aja. Karena saya ikut ulu hukum Taurat itu, saya berbuat aja, ditegur terus. Jangan, ya baterai. Ya, ya coba lihat. Bikin dong. Balik. Halo? Ya, di charge bisa, itu di charge bisa. Kalau lagi miring begini kan bagus ya di charge-nya ya. Iya, ya. Halo? Iya, Pak Lambertus. Ya, putus. Iya. Oke, Jerry, silakan Jer. Kalau mau tanya, Jer. Ya, Jerry, silakan kalau mau tanya. Dan teman-teman kalau mau masuk silakan. Ya, salam. Salam kenal Bung Lambertus. Salam Pak.
Iya, salam Sis Katy. Bung Lambertus, kau boleh tahu farmnya apa ya? Dari Saya Ambon kan? Ya. dari Maluku Barat Daya, Blok Marcella. Oh, kalau istri saya farmnya Salenusa. Masih satu Ya, kampung Pak ya kayaknya saya- Pak. Kalau saya Tonrate dari Maluku Barat Daya, Blok Marcella, perbatasan Australia dan Timur-Timur. Oh iya ya. Ini kesaksian yang Pak Lambertus sampaikan tadi luar biasa sekali. Tadi yang membuat saya terkesan gini Pak. Selama ini konotasi orang Timur itu selalu identik dengan premanisme, dengan apa ya? Ya dengan segala macam lah konotasi yang negatif. Tapi tadi Bapak katakan tadi, wah bahwa apa orang Ambon sudah baik ya, sudah bertobat situ. Ya, berarti luar biasa sekali di sini Bapak Yahweh pakai Bapak Lambertus untuk menangkan jiwa-jiwa, bukan hanya di kalangan ya untuk sama-sama Indonesia Timur, tapi juga kepada semua orang. Ya. Amin, amin. Jadi gini Pak, saya melihat banyak sekali mereka yang umat Kristen, ya mohon maaf aja ya, yang masih menyebut nama Yunani itu, nama Asus itu, nama Arab dan Yunani. Mereka selalu mencibir, menyinyir dan segala macam, katanya bahkan tidak sedikit mereka yang hujat, katanya wah nama Yesus tidak ada kuasa, justru yang selama digunakan nama Yunani itu yang jauh lebih berkuasa. Nah sekarang inilah saya melihat suatu kesaksian luar biasa yang disampaikan oleh Pak Lambertus, bahwa nama Yesua ada kuasa, bahkan kuasa yang jauh lebih besar. Ya. Bapak Yahweh dalam nama Adonai Yeshua Mashiach telah menyatakan kepada Bapak Lambertus, menunjukkan kuasanya, bahwa di dalam nama Yeshua Mashiach, dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach ada kuasa. Dan itu Bapak sendiri merasakan. Bahkan Bapak Amin. juga bisa apa namanya kepada orang-orang yang Bapak layani. Jadi buat orang-orang yang mencibir nyinyir, yang menghujat nama Yahweh, nama Yesua, bisa lihat betapa besar kuasanya nama Yeshua Mashiach. Amin, amin, amin. Ya. Ya. Luar biasa sekali, Pak. Amin, amin. Ya. Ya, saya bisa mensupport mendukung dalam doa supaya Bapak Yahweh selalu memakai Bapak dalam memenang banyak jiwa-jiwa untuk mengenalkan namanya yang benar, yang selama ini yang sudah terhilang ya, ditutupi. Nah, sekarang ini Bapak dipakai oleh Bapak Yahweh untuk memenang banyak jiwa, untuk menyampaikan kebenaran, untuk mewartakan nama yang benar. Karena dari kesaksian, saya sedikit kutip ya, kesaksian dari Pak Dautonis ini mengatakan bahwa ketika dia dibawa ke sorga, Pak Dautonis mengatakan bahwa di sorga hanya ada dua nama Yahweh dan Yeshua Mashiach. Berarti di luar nama itu tidak ada kuasa, bukan penghuni sorga. Itu aja sih. Luar biasa sekali. Begini, sebut sedikit. Ini saya tidak menyebut namanya ya. Saya tidak sebut namanya. Ada seorang hamba Tuhan yang pada waktu meninggal itu lewat 3 hari Tuhan memperkenalkan. Itu ada suara, itu saya dengar nyaring. Hamba-hamba Tuhan sekarang di bumi ini tidak benar semua. Setelah itu nongol aja. Tapi saya tidak berani menyebut di sini lah. Saya udah bersaksi di gereja saya. Nanti Bapak ngomong aja dengan saya, Pak ya. Ya. Saya udah bersaksi di gereja saya. Itu jelas itu. Silakan Pak, silakan. Iya, nanti kesaksian lanjutnya next time minggu depan bisa session kedua, part kedua, bisa Bapak lanjutkan, Bapak ceritakan semua. Nah, kebesaran nama Yahweh, nama Yeshua Mashiach. Bisa. Karena zaman akhir Pak, udah betul-betul kedatangan Tuhan Yesus sudah di ujung mata. Bapak sudah dibaptis ya Pak ya? Iya, sudah. Mulai dari Protestan di sana yang dipercik di Jakarta sudah dibaptis. Nah, tapi saya udah bicara sama itu nanti seperti kan dibilangkan apa? Baptis apa? Pembaharuan. Ya, kalau istri saya udah baptis. pembaharuan yang atas itu Bapak Yahweh.
Dibaptis dalam nama Yesua. Iya. Udah ya? Iya, Belum? belum. Waktu itu masih pakai nama Bapa, Anak, Iya, dan iya, Roh iya. Kudus. Nanti dibaptis ya dalam nama Yesua ya, Pak ya? Ya, ya. Saya kemarin udah bilang di gereja saya juga, udah. Mhm. Iya. Jadi gereja kami ini Iya. bukan gereja besar. Gereja kecil, cuma rumah kecil di situ oma-oma banyak, tapi luar biasa Tuhan Bapak Yahweh luar biasa hadir di situ terus. Oma-oma penglihatan semua. Hmm. Berapa Baru orang di Luar biasa. gerejanya, Pak? Berapa orang? sekitar 30 lebih lah. Oh, banyak juga ya. Itu oma-oma semua, sampai ada oma yang sekarang pernah dia kan masuk ke gereja situ dengan nama istri suaminya bermop jarak dekat, ini suaminya nembak dia salah karena dia dengan nama Bapak Yahweh. Hmm. Iya. Suaminya udah belum sih, kalau ibunya masih ada. Jadi waktu mau tahun baru itu saya sempat lihat juga suara itu wajah dia. Jadi sekarang ini anaknya kan, ibunya ini rindu mau masuk gereja terus, tapi anak-anaknya ini tidak ada yang mau antar ibunya. Jadi waktu tahun baru itu saya lihat jelas suara itu bilang, ibu Dimas bilang, saya ini mau masuk gereja, tapi siapa yang mau menyeberangin saya? Langsung saya jawab, saya. Mhm. Jadi ya ternyata mungkin mau didoakan. Jadi hamba Tuhan saya di gereja juga bilang nanti mungkin hari Sabtu ya berdoa ke rumahnya untuk Iya. mendoakan beliau. Ya, tidak ada lagi yang bertanya, silakan. Ibu Grace gimana? Mau tanya apa, Saya Bu? boleh. Iya, silakan. Oke. Saya boleh nambah sedikit aja. Saran aja. Pak Lambert itu sudah dipakai Tuhan, sudah dipanggil, dan Bapak usahakan supaya dipilih, karena banyak orang dipanggil sedikit dipilih. Bapak jangan kembali ke jalan yang lama lagi, minum-minum, coba-coba ngerokok, kumpul-kumpul sama orang yang tidak jelas, supaya Bapak dipakai terus sampai diangkat ke atas. Terangkat, maksudnya terangkat begitu. Karena tadi saya dengar kes-kesian Bapak kan coba-coba minum, coba merokok. Tinggalkan sudah itu semua, biar Bapak dipakai luar biasa. Walaupun di bumi ini kita nggak punya apa-apa, tapi kehidupan yang kekal itu luar biasa loh, Pak. Itu saja saya kira. Terima kasih. Iya. Jadi saya ini juga kan intim dengan Tuhan, jadi itu kan udah perjanjian saya. Saya kalau minum lagi berbuat begini, udahlah, Bapak Yahweh, udahlah. Kan saya udah berbicara dengan Bapak Yahweh, jadi saya juga berdoa juga. Bapak Yahweh itu nggak butuh orang berdoa mau pintar, dia berdoa kata-katanya begini, dia tidak butuh. Karena saya ini kan saya membuktikan, saya berdoa, istri saya ini saya bilang, selamat malam Bapak Yahweh, apa kabar? Ini anakmu ini mau berbincang-bincang dengan Bapak Yahweh, doa-doa saya dijawab semua. Iya. Amin. Bapak Ya, memang seperti harus Musa begitu, memang harus begitu. Iya. Harus seperti teman, harus seperti Bapak kita. Jangan diiniin ya, jangan dibagus-bagusin gitu kata-katanya. Santai aja, rileks aja, ngomong aja. Langsung ngomong, gitu. Contohnya begini, yang saya lihat waktu yang tadi di Wahyu itu kan, itu kan anak-anak saya ada semua nih. Saya pulang, saya berdoa. Saya bilang, terpujilah Bapak Yahweh di sorga. Selamat malam Bapak Yahweh, apa kabar? Ini anakmu nih mau menyampaikan perasaan, isi hati, peluk. Anakmu nih lebih dalam dong Bapak. Berikanlah hambamu ini perkara-perkara yang lebih luar biasa lagi, supaya hambamu ini menyampaikan keajaiban-keajaiban Bapak Yahweh kepada orang-orang. Amin. Ya, dibuka mic-nya Pak, itu nggak bisa dengar lagi tuh. Kenapa selalu begitu? Dibuka lagi mic-nya. Mic-nya dibuka. Aneh ya? Iya. Kesaksian yang luar biasa ini. Dibuka mic-nya.
pencet lagi, Pak. Halo? Iya. Nah, jadi gitu. Jadi ya Tuhan Bapak Yahweh nggak butuh yang mau doanya pintar, punya kepintaran. Kalian yang penting kita ini kan intim. Hati, Perasaan intim, itu ketulusan. perasaan. Yes. Ketulusan. Iya. Betul. Ya. Nah, karena saya ini mengalami kalau berdoa itu mesti awal-awalnya itu bertentangan lawan itu alam roh itu. Saya mengalami kalau jam 12 itu jangan coba-coba berdoa. Itu si jahat itu, Lucifer itu turun dari udara itu. Jangan coba-coba. Pikiran kemana-mana. Dia jam 12 malam, dia turun dari udara itu habis-habisnya itu balik semua ke tempatnya dulu. Ya, benar Pak. Benar. Jadi ya di situ. Ternyata saya cuma batas SMA, saya juga masih ngontrak waktu saya masih ngontrak dulu rasa akan itu berat cari duit itu. Sementara saya udah dengan Bapak Yahweh ini rumah kontrakan 2 bulan, saya belum bayar sampai 5 bulan, 4 bulan, tapi yang punya rumah, saya bilang Bapak Yahweh urusan dengan mereka itu yang ibu pemilik kontrakan, benar, malahan ibu pemilik kontrakan WA mau suruh saya bayar minta maaf di saya. Karena Bapak Yahweh udah jama dia dengan Roh Kudus. Itu bukti. Halo? Iya, saya dengar. Kita Itu dengar bukti. semua. Itu bukti. Padahal orang semua bilang ibu kontrakan itu, wih, kalau terlambat seminggu aja angkat barang keluar. Tapi saya bayar aja dia peluk saya. Maaf. Saya bilang Bapak Yahweh luar biasa, Yesus Mesias. Lihat ini, boleh kan? Semalam yang waktu non telepon saya lalu jam 2 malam saya masih di Kelapa Gading. Itu luar biasa, memperlihatkan kepada saya. Itu teman saya orang Cina namanya si Roland, dulu dia masih SMA kan, waktu itu kan umur saya kan waktu itu masih 30 lah atas. Waktu itu ya saya kan main bola lumayan bagus lah. Jadi anak-anak Cina yang di Kelapa Gading biasa mereka bertanding kan, mereka kan suka bayar saya gabung sama mereka. Tiba-tiba si Roland ini udah 22 tahun. Tiba-tiba dia kan di Indomaret itu belanja. Dia belanja kok seperti saya. Roh Kudus bekerja, berbicara sama dia. Tapi saya lihat dia, saya bilang, kok orangnya seperti saya mengenal dia. Langsung kan kalau dia belanja di Indomaret nih, kalau dia beli Aqua kan dia masih merokok, harus beli rokok sekali di Indomaret kan. Dia keluar baru beli rokok di warung situ lebih mahal. Lalu di situ memang itu Roh Kudus bekerja. Dia bilang, Bung, karena dilihat saya wajah kita, dia bilang, Bung, mau rokok enggak? Saya bilang enggak lagi. Di situ mulai saya bekerja, Roh Kudus bekerja, saya kan berbicara dengan dia gini. Tapi saya bilang, orang yang seperti saya kenal, langsung saya kan dengan spontan. Saya bilang, Bang, udah lupa saya ya? Dia bilang, siapa ya? Ingat enggak waktu dulu kita main bola sama Dennis, John, Regal? Dia bilang, oh iya benar. Kamu siapa? Saya bilang, Jeffrey. Dia, oh iya benar, Jeff ya? Benar. Di situ, langsung dia menawarkan. Kalau saya mau, hanya saya jadi security, dia jadi saya orang kepercayaan. Langsung saya pulang semalam, saya jawab sama dia. Saya tidak bisa mengandalkan kekuatan saya. Saya pulang ke rumah, saya tanya, Bapak Yahweh, Tuhan Yesus Mesias, dan saya tanya istri saya mau atau tidak. Langsung istri saya ini langsung menawarkan begitu. Tapi itu kan Bapak Yahweh kan udah atur semua. Itu semalam itu langsung berbicara dengan saya begitu. Karena dia bilang saya security semua dengan orang dalam, saya udah tidak percaya semua. Saya mau pakai Jeffrey untuk saya jadi orang kepercayaan. Luar biasa. Itu mobilnya mau keluar, saya sengaja kan. Terus masih buka. Dibilang, Jeff, kamu bekerja sama dengan saya udah. Tapi saya bilang, saya tanya, Yesus Mesias, Tuhan Yesus Mesias, apakah Tuhan mau atau tidak?
Karena saya tidak mengandalkan kekuatan saya tidak mengandalkan kekuatan dunia, hanya saya mengandalkan Bapa Yahweh, Adonai Yesua Mesia. Dan saya tanya istri dan anak-anak saya. Ini istri saya semalam saya pulang jam 3 langsung saya berbicara, istri saya juga bilang berdoa dulu, tanya Bapak Yahweh. Jadi kita di rumah anak semua itu cuma hanya mengandalkan Bapak Yahweh. Waktu habis COVID-19 itu langsung ada satu penyakit lagi tuh, yang apa, batuk-batuk, demam ya, panas itu kan. Itu satu kali sakit, anak saya 4, istri saya demam, saya tidak punya uang obat, langsung saya berdiri, saya jamah, saya bilang Bapak Yahweh sembuhkan sekarang. Langsung habis semua dingin keringat, langsung bangun sampai sembuh sampai sekarang ini. Saksi semua mereka nih. Anak saya juga. Tadi istri saya ada ini sakit juga nih. Istri saya tadi siang Maya, kepalanya pusing, badannya tidak enak, giginya sakit. Saya bilang sini. Saya tumpangkan tanya. Terpujilah Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, ini anakmu ya, sembuhkan. Istri saya langsung sembuh ini. Karena saya udah cinta dengan Bapak Yahweh. Nggak heran Pak, nggak heran. Ya memang begitu, ya memang begitu. Lebih mudah hidupnya kalau dengan Bapak Yahweh ya Pak ya. Bener nggak? Lebih mudah ya Pak ya? Lebih mudah deket sama Tuhan atau lebih mudah deket sama manusia Pak? Yang mana yang lebih mudah? Ya Tuhan lah. Tuhan. Kalau tidak dekat sama Tuhan, mau hidup sama-sama si jahat. Salut saya. Orang Ambon seperti Bapak punya boleh nanya Pak. keintiman luar biasa. Silakan. Pak, punya penglihatan di tahun, Bapak punya penglihatan dikasih tahu sama Tuhan tidak tahun ini sampai tahun 2027? Ya cuma yang itu yang tadi yang saya bilang itu tanggal 3 itu berarti udah itu materai yang ke-7 disiap-siap dibuka, berarti kita semua yang percaya kepada Bapak Yahweh juga siap-siap. Karena dia datang seperti orang yang pencuri pada waktu malam hari. Iya. Benar. Jadi saya ini Tuhan bilang saya masih diproses. Jadi waktu Tuhan mau bilang saya itu juga itu, jangan ambilin duit orang. Waktu itu kan Tuhan mau kasih lebih dahsyat lagi tuh. Waktu itu Tuhan ini nongol tangan Tuhan, saya ada berdiri dengan satu orang laki-laki itu berbicara dalam Roh Kudus, berdiri sama satu laki-laki, langsung tangan itu nongol, dia ada megang duit, langsung orang itu langsung rampas masukin di kantong dia kan. Yang itu kan namanya kan mencuri, jangan mengambil barang orang kan. Itu Tuhan bilang jaga itu, saya jaga itu. Jadi kalau orang bilang kata dia dapat karunia lalu dia berbuat begini, dia bisa begini, masih maki-maki, masih merokok, dia bisa berbuat, itu bohong itu. Yes. Itu Tuhan ambil lagi. Betul. Bohong itu semua. Saya mengalami. Dan kalau saya udah ingatin Tuhan, saya mau buat apa lagi Tuhan ingatin. Saya ambilin semua. Saya sampai Jadi awalnya tanya, saya seperti orang takut, saya lihat apa aja. Iya. Jadi memang udah nggak bisa bohong lagi ya Pak ya? Udah nggak bisa bohong lagi, udah nggak bisa berbuat jahat lagi. Ini mah, nanti saya minta beli kopi baru beli. Bukan saya, di luar sana juga begitu kan, saya kan nggak bisa bohongin orang, karena itu saya udah janji sama Sang Pencipta. Halo? Iya. Dan kalau sudah dipakai Tuhan Pak, itu benar-benar kita tidak boleh, kalau udah dijamah Tuhan tuh tidak boleh loh kita macam-macam loh, nanti itu bahaya. Jadi Tuhan juga ada suruh saya berangkat ke kampung halaman saya di Maluku Barat. Di kampung itu, kampung saya itu terkenal di Maluku dengan santet-santetnya, jin-jinnya itu, rajanya di situ ada satu pulau itu setiap tahun itu Lucifer sebagai raja, dia datang, seluruh dunia berkumpul di situ. Tuhan lagi itu nyata, Tuhan suruh saya ke sana untuk sembah berhala. Saya berdoa, Tuhan sabar, saya pergi harus tinggalkan istri anak, sabar, saya masih tetap saya berangkat. Itu memperlihatkan terus
Sampai saya berdoa tuh, Jalan Pak. Bapak. Saya berdoa tuh intim dengan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, berikanlah saya sayap supaya saya seperti burung Raja Wali, saya bisa terbang ke timur, ke barat, utara. Saya siap perintah Bapak Yahweh, suruh saya berangkat kemanapun. Saya selalu berdoa begitu. Ikutin aja Pak, jangan ditunda-tunda Pak. Ikutin saja Pak. Pasti dipakai luar biasa sama Tuhan Pak. Ikutin Itu saja. ulang-ulang. Kalau Bapak Ulang-ulang tidak karena di sana orang sembah berhala semua. Pak Lambertus, iya. Pak Lambertus, saya mau tanya, Bapak nama gerejanya apa ya? GKH Bethlehem, Gereja Kristen Politik. GKH itu Gereja Ini di Kristen. daerah mana? Di daerah mana? Masih di daerah utara lah, Jakarta Utara. Tapi pusatnya di daerah Cempaka Mas, Pulau Mas, induknya. Jadi kita punya gereja di rumah kecil, tapi luar biasa orang di sana Bapak Yahweh semua. Itu hampir oma-oma semua. Jadi ada oma-oma yang udah 86 tidak mau dipanggil oma tapi dipanggil ibu-ibu, berarti masih 68. Ada yang 71 nggak mau dipanggil opa, dirubah 17 dipanggil bapak, begitu. Jadi sering bercanda kan begitu. Ya, usia itu hanya sekedar angka Pak ya. Ya. Angka boleh bertambah, tapi semangat jiwanya masih muda. Gitu. Jadi ya, yang jumpa pribadi jumpa dengan Tuhan juga saya, istri saya, anak saya Nathaniel nomor 3, anak saya Israel ini 6 kali di dalam rumah. Selalu saya mau berdoa. Nanti satu-satu kesaksian di sini ya Pak ya. Ya, satu-satu kesaksian. Ya. Ya, kesaksian satu-satu ya, biar jadi berkat. Ya. Jadi saya itu merasakan yang dulu yang orang kan benci saya setelah dekat dengan Bapak Yahweh. Orang sendiri dari hari ke hari bicara saya kok beda banget ya, Bu Jeffrey ya. Beda banget orangnya gini. Itu seperti kan janjikan Tuhan begitu, nanti orang yang sendiri menilai kita kan. Iya. Begitu. Saya mengalami semua itu. Kok beda banget sekarang ya. Lemah lembut, sopan santun. Kan begitu, itulah. Karena roh itu kan. Jadi sekarang kan pernah nih, saya bilang di Kelapa Gading. Sekarang saya mau ikut jalan Bapak Yahweh. Tampar di pipi kiri, saya kasih pipi kanan. Sampai orang-orang Maluku saya bilang, Jeff, lu bohong kali, masa boleh lu ya. Mereka saya bilang, enggak. Saya hidupnya begitu. Mereka bilang, enggak lah. Lu dulu bagaimana? Lu di maki aja habis orang itu. Saya bilang, enggak, saya udah robah. Tampar di pipi kiri, saya kasih pipi kanan. Cuma saya mendoakan, ampunilah dosa-dosa dia yang dia percaya. Iya. Itu aja kan. Iya. Bapak sanggup Karena melakukan itu. Bapak Yahweh jawab semua, berarti kan benar-benar Tuhan itu ada, hidup. Bapak Yahweh itu ada. Yesus Mesih itu ada, hidup. Iya. Iya. Karena saya mengalami. Jadi saya lihat itu yang seperti di Alkitab juga ada orang meninggal itu kan ke Firdaus kan seperti saya begitu. Jadi saya begitu, itu benar. Kalau saya tadi bilang saya berdiri di atas gunung yang begitu tinggi, saya di atas kepala saya kan awan baru langit, kan berarti kan tinggal 2 langkah itu lagi kan. Sorga yang ketiga kan di bumi yang di Firdaus itu ya? Atau bukan? Kita belum pernah ke sana, Pak. Itu menandakan berarti rumah masa depan kita. Saya ini memang orang bodoh cuma karena Roh Kudus ini yang, ya kan? Iya. Nanti kita akan cerita lagi tentang bagaimana kehidupan Bapak ya. Karena ini penting sekali bagaimana untuk menjadi dekat dengan Bapak ya. Banyak sekali yang harus kita saksikan ya nanti
Nanti Pak, bukan sekarang. Minggu depan Bapak akan Siap. cerita lagi tentang bagaimana hubungan Bapak awal-awalnya bersama Tuhan tuh bagaimana, apa yang Bapak lakukan setiap hari. Misalnya Ya, ya. contohnya, wah saya harus berdoa 7 jam misalnya, wah saya harus berdoa 24 jam. Ya itu kan orang-orang lain punya ini ya, wah saya harus berpuasa atau melakukan apa ya, nanti itu versi Bapak. Saya pengen Ya, ya. dengar, itu minggu depan, nggak sekarang ya. Siap, Biar siap. biar tidak, ini, nggak berantakan ya, jadi kita bikin bagus sekali supaya nanti bisa teman-teman bisa dengar dan belajar dari apa yang sudah, eee anak-anak Tuhan ya, dipilih hidup-hidup mereka itu seperti apa. Nanti bisa menjadi contoh ya dan menjadi berkat. Terima kasih Pak Lambertus, terima kasih Jer. Ya, Saya sebentar udah sedikit nih tambahan. Sedikit sebentar. Begini Pak Lambertus, ya Pak Lambertus dan istri nanti atau besok bisa lihat di channel Janas ini. Di situ ada lagu-lagu pujian penyembahan dengan menggunakan nama Bapak Yahweh. Ya, ini bukan sekedar Siap. tulisan lagu-lagu Pak, tapi ini liriknya benar-benar inspirasi tuntunan pemberian dari Roh Kudus dari Bapak Yahweh sendiri. Ya, Bapak bisa nanti dengar, bisa dihafalkan dengan Ibu, terus apa namanya dibagikan ke teman-teman di gereja untuk nyanyi lagu pujian tersebut, Pak. Siap, siap, siap. Luar biasa. Ngomong-ngomong, gereja Bapak udah menyebut nama Bapak Yahweh juga ya? Dari zaman dulu kan istri saya yang pertama masuk itu saya kan kejar-kejar istri saya lah. Saya kan sempat bilang yang itu sembah berhala. Lalu saya kan awalnya kan begitu. Awalnya Hmm. kan begitu, ya kan, sampai istri saya berdoa di rumah aja. Saya lagi mabuk-mabuk di samping dia. Istri saya bilang, Bapak Yahweh ampunilah dosa-dosa suami saya tendang istri saya. Saya bilang, ngapain? Kamu dodokan saya. Ternyata Bapak Yahweh luar biasa tangkap saya. Iya. Ini Oke. istri saya hidup saksi. Dulu itu dia ke gereja itu saya nggak tahu, padahal dia dari Muslim. Ikut saya loh. Saya nggak pernah bilang kata lu. Tiba-tiba ikut orang ke gereja tuh. Kan pada zaman itu kan orang bilang kata yang itu kan sebut itu kan sesat. Saya juga bilang, saya marah, kamu ini ngapain pergi sesat-sesat? Cuma istri cuma tinggal menangis saja, menangis. Kamu kok mesti yang bina saya bawa ke gereja, kok nggak pernah kamu masuk gereja? Nggak pernah saya masuk gereja. Sekarang ini yang dulu saya masuk gereja, saya jadi bibir di gereja terus. Hamba Tuhan selalu bilang, orangnya lagi duduk sini, dia tepat waktu sudah ada di gereja. Saya bilang luar biasa. Iya. Jadi ada ibu-ibu yang kelihatan juga, ada beberapa ibu. Saya masih di rumah aja mereka udah lihat roh saya udah duduk di gereja. Saya bilang luar biasa. Iya. Jadi begini, saya mau tekankan kepada teman-teman semua. Sekarang ada Pak Lambertus berbicara seperti ini bukan berarti Tuhan itu memberikan spesial kepada Bapak Lambertus saja, ya. Wah, Bapak Lambertus ini gini loh, Tuhan itu memberikan karunia, kuasa kepada kita semua. Tidak ada yang namanya anak emas tuh nggak ada. Semuanya anak emas bagi Bapak Yahweh. Bapak Yahweh tuh tidak mengkotak-kotakan, tidak memilih, oh ini contohnya, oh hanya Bapak Lambertus yang bisa melakukan ini gitu. Enggak begitu. Kita semua bisa menjadi seperti Bapak Lambertus, malah bisa lebih hebat lagi. Bisa seperti Papi Lukas, ya, bisa seperti Pak Aditya, lebih hebat lagi seperti Bapak Roy. Bisa seperti orang-orang hebat dan orang-orang kudus, bisa seperti nabi-nabi yang terdahulu, bisa seperti Musa. Bisa. Jadi jangan kalau misalnya ada Bapak Lambertus bicara seperti ini, lalu tiba-tiba minta nomor teleponnya, saya mau didoakan sama dia, atau saya mau ini. Boleh-boleh aja, tapi jangan mengkultuskan seseorang. Jangan merasa gini, oh hanya Bapak Lambertus yang dengan tangannya bisa menyembuhkan. Gak begitu. Hanya Bapak Lambertus yang bisa menghancurkan setan-setan dari dalam rumah saya. Tidak begitu. Kita semua punya kuasa. Bapak Lambertus ini
Dia punya kuasa karena dia dekat dengan Bapa Yahweh. Nah, ini pelajaran buat kita. Bagaimana kita harus sampai kepada imannya Pak Lambertus ini, gitu. Biasanya orang itu cuman mau ambil instan aja. Cuman mau instan. Pak Lambertus ini semuanya diuji dari kecil, dari sedikit sampai tingkatan-tingkatan iman. Sampai dia melihat sendiri anaknya itu nempel kakinya. Sampai dia lihat sendiri Bapak Yahweh itu wajahnya seperti apa. Kita juga bisa Proses. seperti itu, teman-teman. Semuanya butuh proses. Bagaimana kita bisa, ayo dong, Pak Lambertus sudah cerita seperti ini ya, untuk kita semua dapat memberkati. Coba kita sekarang introspeksi diri. Kita udah sampai di mana ya? Berapa lama kita bicara dengan Tuhan dalam satu hari? Apakah kita sudah menyerahkan pergumulan kita? Kita tanya nggak sama Tuhan tentang kesulitan-kesulitan kita, tentang apa yang harus kita lakukan ke depannya? Tanya nggak? Kadang-kadang enggak, kadang-kadang yes saya tanya. Kadang-kadang enggak, saya mengupayakan diri sendiri. Nah, itu yang kadang-kadang enggak itulah yang membuat berbeda kamu dengan Bapak Lambertus. Saudara semua dengan Bapak Lambertus itu berbeda karena ya itu. Tidak adanya keintiman bicara kepada Tuhan. Kalau Bapak Lambertus ini ngomong sama Tuhan udah kayak saya juga ngomong sama Tuhan biasa-biasa aja. Enggak yang kayak waduh harus malam-malam berdoa, wake up malam-malam jam 2, saya wake up 2-3 jam gitu, enggak begitu caranya. Tidak begitu. Tuhan, ya. Hati, sebentar Cer. Hati. Jadi semuanya itu dari hati. Hati. Kadang-kadang gini ya, orang bangun jam 2, jam 3, berjam-jam berdoa, dia memang berdoa, dia duduk. Tetapi pikirannya tidak ke situ. Pikirannya tidak ke Tuhan. Karena dia ngantuk, jadi dia berdoa Bapak Yahweh gini. Tapi dia males gitu, kayak mau kayak seperti terpaksa. Nah, itu kan juga nggak boleh. Gaya-gaya begitu nggak boleh. Tuhan memberikan kita untuk tidur lengkap ya, 8 jam, 7 jam. Itu manusiawinya. Tuhan kasih seperti itu untuk kesehatan kita. Jadi jangan jangan memutarbalikkan. Jadi kalau mau berhubungan sama Tuhan itu sebenarnya gampang banget. Kita lagi ngobrol begini nih, tadi saya sedikit sakit di mana ya, saya sampai lupa. Karena saya tadi waktu Bapak bicara kesaksian, saya sakit tadi. Sakit tangan saya atau apa gitu ya. Terus saya giniin, dalam nama Yesus HaMashiach sembuh. Langsung sembuh. Cara berdoa sama Tuhan tuh seperti itu. Cara berdoa sama Tuhan itu 24 jam. Kenapa saya bilang 24 jam? Ya. Kenapa saya bilang 24 jam? Karena setiap kita bergerak, kita bicara dengan Tuhan. Saya masak, mandi, ya Pak ya? Benar nggak Pak? Ya, Mandi, berdoa, ngomong sama Tuhan. Tuhan terima kasih airnya sejuk. Wah saya happy nih. Kalau perlu bisa saya loncat-loncat nih ya. Ya Pak ya, kalau misalnya kamar mandinya besar, saya bisa bernyanyi-nyanyi di kamar mandi. Benar nggak Pak? Ya, rasanya tuh meluap-luap gitu loh untuk Tuhan. Begitu. Jadi mau masak, mau mandi, mau buang air besar, kecil, bicara sama Tuhan karena tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan kita dengan Tuhan. Oh, jangan di kamar mandi waktu lagi pupu tuh jangan ngomongin Tuhan. Oh, tidak ada yang begitu. Ngomong aja sama Tuhan, orang dia yang memberikan kita pembuangan itu, dia yang buat kok. Buang air kecil, buang air besar itu Tuhan yang buat, bukan setan yang buat, bukan. Justru setan yang memampetkan. Kalau orang sampai nggak bisa kencing, nggak bisa buang air besar, itu setan yang membuat itu. Ya, jadi dimanapun kita berada, dimanapun, silahkan bicara sama Tuhan. Tidak ada yang melarang. Tidak ada satu orang pun yang dapat melarang. Kalau ada sampai satu orang pun melarang sampai kayak begitu, itu berarti ada sesuatu di orang itu. Ya. Dan ingat, kalau kamu tidak bicara di kamar mandi, itu kamar mandi penuh dengan setan berarti. Di satu rumah kamu pasti ada setannya di situ. Karena nggak pernah didoain ruangannya. Ya, jadi memang berhubungan dengan Tuhan itu 24 jam. Kenapa saya bilang 24 jam? Karena sewaktu kita tidur, karena kita waktu wake up, waktu kita bangun, kita melakukan aktivitas kita, selalu bicara dengan Tuhan. Setelah itu kita tidur, itu roh kita itu bicara itu. Makanya benar nggak dengar gini?
saya mimpi saya tengking. Pernah nggak dengar gitu? Saya tengking loh, saya tengking dalam nama Yeshua HaMashiach. Itu dalam mimpi, sewaktu kita tidur. Pernah nggak ngerasain itu? Saya pernah. Waktu saya tidur, ada setan ganggu, saya tengking dalam nama Yeshua HaMashiach. Kenapa? Pertanyaannya gini, kenapa kita bisa tengking setan di dalam tidur kita? Kenapa? Karena roh kita selalu berdekatan dengan Tuhan, karena keintiman dengan Tuhan. Itu roh itu bekerja, tubuh kita tidur, nyenyak. Tetapi roh di dalam kita itu bekerja untuk dengan Tuhan tuh. Terus Amin. bilang 24 jam. Ya. Begitu teman-teman. Ya memang benar Ya, itu silakan. Non. Saya juga begitu juga seperti yang Non bilang itu. Betul. Of course, Sama. Pak. Kalau orang-orang kudus itu semuanya pasti sama, nggak mungkin beda. Tuhan kita Tuhan yang sama. Pengajarannya pengajaran yang sama. Ya seperti itulah kehidupan orang-orang yang dikehendaki Tuhan, diperkenankan Tuhan. Gitu. Iya, silakan. Ya, memang saya lihat dari apa yang Pak Lambertus sampaikan tadi, memang kita dengan Bapak Yahweh, dengan Tuhan memang tidak suka dengan orang yang bertele-tele, apalagi basa-basi. Bicara aja langsung. Kalau kita udah intim dengan Bapak Yahweh, dia ya sebagai Bapak, sebagai sahabat, sebagai ya Tuhan. Cara bicara pun juga nggak perlu lagi kayak kaku gitu. Memang luar biasa memang. Ya. Memang kalau kita tidur, roh kita yang akan menjaga, melindungi kita ketika kita tidur. Ya. Dan ini satu lagi di bawah itu di live chat Bu Keti ada komen dari Pak Alwe NZ ya. Ya Pak Alwe, bukan satu kebetulan Bapak malam ini ada di live, bisa menyaksikan malam ini siaran live JNAS. Bukan satu kebetulan Bapak bisa menyaksikan ya. Kita percaya Bapak dituntun oleh Roh Kudus ya. Saya juga dari Muslim, Bu Keti juga dari Muslim ya. Kita mau kembali kepada yang benar. Ya, kalau Bapak mau mengenal lebih lagi untuk kembali kepada yang benar, ya Bapak bisa hubungi Bu Keti, karena di situ ada nomor WA-nya di running text. Ya. Luar biasa. Itu. Ada lagi orang yang sudah dibaptis ya. Ini luar biasa sekali ya. Tadi udah hubungi saya, dia suka nonton JNAS. Saya senang sekali punya YouTube bisa memberkati orang, membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam kerajaan surga. Saya senang sekali JNAS ini dipakai untuk kita sama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi membawa orang masuk ke dalam neraka, tetapi kita membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sungguh luar biasa. Luar biasa. Benar-benar luar biasa Bapak Lambertus, juga kesaksiannya sangat luar biasa Bapak. Ya. Silakan Pak. Bapak, saya juga minta Bapak juga bisa di sini terus ya sama JNAS ya Pak ya. Biar kita bisa bicara tentang bagaimana kehidupan kita dengan Tuhan ya Pak ya. Pak Lambertus ya. Contohnya begini, Non, saya kan contohnya di gereja saya. Tuhan bilang saya, ada jemaat yang mau seperti saya, itu Tuhan bilang saya. Tuhan bilang saya mau seperti namanya, saya tahu semua, tapi saya nggak berani bilang di gereja. Saya udah bilang di istri saya. Tuhan bilang saya, orang ini mau seperti saya, tapi Tuhan bilang saya kan bukan saya yang memilih kamu, begitu. Iya betul sekali. Sama istri saya itu orangnya orang Maluku juga. Tuhan bilang saya. Maksudnya itu Tuhan bilang kan mereka aja lagi minta di saya mau seperti kamu, cuma saya nggak kasih. Itu sama kayak saya dong Pak. Sama kayak saya dong Pak. Tuhan juga kasih tahu ke saya, Keti, banyak banget orang yang mau seperti kamu hidupnya, katanya gitu. Sampai-sampai dia maksa-maksain bikin channel. Tapi bukan dia yang bisa berbuat itu. Saya sudah memilih kamu. Itu Tuhan juga ngomong sama saya, Pak. Malahan orang yang begitu sekarang dia kan ada undang saya untuk esok-esok berdua bertemu untuk dia mau pelayanan, dia ajak saya. Yang Tuhan bilang saya itu orang itu dia mau seperti saya, cuma itulah. Kita bisa kok seperti Bapak Lambertus.
Ya. Saya ini ambil sendok aja, ambil piring aja berdoa. Wis, mantap itu. Bapak tahu nggak, Pak? Bapak tahu Ya, nggak kenapa semua gelas dan peralatan dapur saya itu warnanya putih semua? Itu Tuhan Yesus yang suruh. Itu betul. lucu, Pak. Itu saya sampai gitu-gitu, Pak, Tuhan suruh saya. Katanya gini, kalau kamu plate-nya itu putih, kamu enak makannya, kamu bisa lihat apa yang ngerti nggak? Punya ada nafsu makan gitu, Tuhan bilang. Itu semua sampai sampai cup-nya, gelasnya itu putih semua. Mana ada saya warna-warni, nggak ada. Semuanya putih, teman-teman. Itu, Tuhan Saya sampai juga kayak gitu. lihat, cuma saya nggak berani bilang sini, cuma mungkin waktunya orang itu ditangkap juga. Tapi saya nggak bisa bilang di sini, nggak bisa bilang sih itu Coba di orang live besar. chat. Coba saya mau lihat di private chat coba. Bapak ketik. Bisa ketik? Ini saya. Bapak bisa ketik? Siapa yang mau Ya, ditangkap? Saya mau tahu. Saya harus tahu. Ya. nanti Karena sebentar saya WA aja lah, saya WA nama. ya WA aja lah sekarang. WA sekarang. Siapa yang terus nanti tadi pendetanya siapa yang Bapak maksud? Pendetanya siapa? Saya nggak akan bicara di sini juga. Tapi asal saya tahu. Jadi nanti saya bisa injilin dia juga, Pak. Bisa injilin dia. Kalau saya Oi, bisa tahu namanya. yang saya lihat ini orang besar, mereka bisa hancurkan republik ini. Eh, coba langsung klik aja diketik di Pak Jeffrey nomor 1 ya. Kan Bapak pakai Pak Jeffrey nomor 2 nih handphonenya yang di nomor 1. Gimana? Luar biasa. Matiin lampunya dulu. Nanti kalau ada di antara teman-teman yang diliatin sama Bapak Lambertus ya, nanti saya akan telepon teman-teman kalau saya tahu nomor telepon teman-teman ya. Kalau memang akan ditangkap Tuhan ya, nanti. Ya. Wow, itu mau ditangkap mau Tuhan mau ubahin tuh, Pak? Bener yang nomor 2? Ya, itu yang saya lihat. Saya lihat itu dia ada di jeruji lembaga. Dan saya selalu penglihatan di tetangga-tetangga saya, rumah saya, dan di mana orang-orang yang saya mengenal itu kejadian semua. Antara meninggal, ketabrakan, sakit, keluarga, semua kejadian itu terjadi. Seperti begitu, kalau saya lihat begitu. Saya lihat itu dia ada di jeruji besi. Yang pertama ya? Kalau yang pertama itu udah meninggal 3 harinya baru Tuhan bilang saya. Kan Tuhan bilang kan hamba-hamba Tuhan itu Ada di mana dia sekarang? udah meninggal orangnya. Yang Iya, maksudnya pertama. Bapak lihat ada di mana? Di surga apa di neraka? Itu kan yang kan bilang saya hamba-hamba Tuhan kan tidak jelas di bumi ini lagi begini. Wajah dia yang nongol di situ. Lihat saya, berarti ya berbahaya juga kan? Luar biasa. Iya. Ini yang sekjen ini juga akan diapain nih Pak, yang sekjen ini? Ya, kayaknya nanti waktunya dia juga di apa bagian ditangkap juga mungkin. Diubahkan maksud Bapak, diubahkan atau Tangkap kan, mereka ini kan selama ini kan dia atau orang meninggal bilang maksudnya? ya kan, mereka di belakang-belakang ya kan, tahu kan radikal-radikal apa segala macam. Ditangkap maksudnya diapain? Ditangkap diubahkan atau Ya ditangkap maksudnya kan udah saatnya untuk tangkap dia selama ribut ada di Indonesia ini kan seperti ribut di mana-mana radikal ya. Dia ini otaknya. Oh. Iya. Luar biasa. Saya jadi nggak ngantuk nih, Pak. Gitu. Yang saya lihat semua itu ada ini berdekatan rumah saya ini, jangan jauh-jauh. Rumah saya namanya orang Batak namanya si Denny. Dulu saya teman setia untuk minum rokok, minum anggur itu. Setelah saya bertobat, lagi dalam proses baru-barunya, saya lihat dia
Langsung saya suruh istri pergi bilang sama si Denny, bilang saya bilang Tuhan yang bilang saya, tapi istri bilang aduh bentar, dia bilang memangnya suami kamu itu Tuhan. Langsung saya habis maghrib saya ke rumahnya, berumah berdekatan, saya pergi, dia lagi minum anggur. Dia bilang Buncef mau jadi artis, nggak merokok lagi, bibirnya merah, nggak minum lagi. Aduh, saya bilang Den, lu mau dengar atau enggak? Tuhan Yesua baru bilang saya nih, lu mau dengar atau enggak? Jaga-jaga antara celaka, meninggal segala macam. Dia bilang memang Bung Tuhan lewat 3 hari nyunsap dengan motor-motor di got. Muka enggak jadi muka di rumah sakit, baru miss call saya pelan-pelan, baru saya belok, dia bilang benar aja, langsung keluar rumah sakit jam 5 sore, dia dengan istri datang di rumah saya, ini istri saya langsung dia mengakui semua. Bukan dia aja, banyak yang kalau saya udah lihat berjaga-jaga udah, jaga-jaga. Itu antara istrinya, keluarganya nih, antara kecelakaan atau ada masalah atau meninggal atau dari suaminya begitu atau dia itu banyak berdekatan rumah saya juga. Jadi banyak penglihatan yang Bapak Yahweh memberikan kepada saya, makanya sering itu saya bersaksi di gereja, saya menangis, saya ini orang miskin, gak punya makan aja susah, bayar kontrakan aja susah, kok Tuhan kok bisa kasih apa saja untuk saya. Begitu. Sampai ada ibu orang Batak juga sempat curhat dengan saya, dibilang Bung, saya ini udah berdoa ya Maya, udah berdoa dari umur saya udah 60 lebih, berdoa tapi nggak pernah Tuhan. Ya saya bilang ya berdoanya yang bagaimana kalau kepahitan masih ada segala macam semua tidak ya sama aja. Kalau ya tidak kan? bisa mengampuni ya Pak ya, kalau nggak bisa mengampuni nggak akan dijawab ya Pak ya. Kan Bapak Yahweh kan berbicara dengan saya begitu sampai, jadi makanya saya bilang orang bilang bisa lihat lebih orang itu sementara perokok peminum itu bohong, itu hilang. Bapak Yahweh ambilin. Saya mau merokok aja udah diperingatin saya, ada wanita yang mau godain saya di jalan aja, Tuhan udah bilang saya jaga-jaga. Benar semua. Perempuan mau ajak saya ke diskotik 3 hari, Tuhan udah bilang saya, tiba-tiba benar masuk di diskotik. Pokoknya yang Tuhan bilang saya itu benar. Makanya yang hamba-hamba Tuhan yang udah tahu saya, teman-teman saya, mereka selalu bilang, dia bilang barang itu nggak meleset, itu benar semua. Lalu saya selalu bilang, ya, terima kasih di saya, terima kasih kepada Tuhan Yesus Mesia, karena ya kita ini kan cuma manusia, tapi ya itu kan makanya saya bilang berdoa itu ketulusan. Betul sekali, ketulusan hati itu nomor 1 loh teman-teman, jangan main-main loh, itu ketulusan hati itu nomor 1 loh, berserah sama Tuhan, berdoa bilang kata Tuhan ampuni dosa-dosa saya, nggak usah begitu lagi, bilang aja Tuhan ampuni saya karena saya ini banyak kelemahan dan kekurangan. Kita tanyakan Tuhan kan. Dan percaya ya, iman itu nomor 1 itu ya, iman ya. Iman, ketulusan hati itu nomor 1 tuh. Luar biasa. Halo? Ya. Ya. Jadi itu begini aja. Ada satunya begini. 3 bulan yang lalu ada teman saya pendeta juga. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan dipanggil sama Tuhan kan. Jadi masih dia yang mau jadi hamba Tuhan, bukan dia dari Tuhan. Iya, saya tahu itu. Tagihan di Bandung 2 miliar. Jadi mereka ajak saya untuk saya berdoa. Saya sama-sama mereka jalan. Itu selama kita nagih di mana-mana harus berdebat, otot anggota polisi dan hadir. Dengan saya jabat tangan langsung itu hari bayar 500 juta. Mereka bingung. Saya bilang Bapak Yahweh luar biasa. Itu bukti. Tapi masih bohongin saya, nggak kasih saya punya fee. Tapi saya ikhlas, saya doakan sekarang orangnya kena masalah sekarang. Halo? Iya, saya dengar Pak. Sekarang orangnya kena masalah, orang yang punya duit yang dia nagih atas nama surat kuasa dia itu kan, sekarang dia lapor di polisi.
Jadi duit yang itu dia nggak kasih kepada pemilik yang itu uangnya tuh. Lagi bermasalah sekarang itu. Fee saya 25 juta padahal harap-harap saya mau bayar rumah kontrakan 4 bulan. Tapi mungkin disitulah Bapak Yahweh suruh saya jauh dari di kasih kuasa juga ke Bapak ya. Itu kasih kuasa itu. kita. Ya, luar biasa memang. Ada lagi Iya. begini. Saya Banyak pernah sekali Bapak ini bekerja, kesaksiannya Saya- luar biasa. saya pernah bekerja untuk apa? BPR ini Bank Kreditan Rakyat itu. Itu kan itu hampir di Banten semua itu kan pelicing semua kan? Di sana itu pelicing semua. Ya, itu tapi selama itu mereka mengakui yang berjalan dengan saya. Yang lain-lain ribut dengan polisi organisasi. Kalau saya dengan yang teman saya dua nih, nggak pernah mulus-mulus. Jadi sebelum mau berjalan itu Tuhan udah bilang saya bentar dia bayar begini, dia kasih uang rokok begini. Semua jelas. Seperti di kita kemana itu Banten itu malamnya pagi hari kita mau jalan itu Tuhan udah memperlihatkan kepada saya nanti bentar sampai di sana tanjakan mobil mau jatuh di jurang udah bilang saya benar kejadian seperti begitu. Anak-anak sampai bilang ih Bun Jeff, saya bilang ya Bapak Yahweh yang bilang saya harus banyak berdoa. Iya. Jadi itu teman-teman saya. Jadi kalau saya ini kan bukti ada semua anak-anak ikut saya sampai yang saya bilang Habib yang santet saya itu kan orangnya buktinya ada sampai dia nggak puas dia panggil saya dengan hamba Tuhan itu lalu megang badan saya dia kejang-kejang kan langsung hamba Tuhan itu bilang kata bukan Habib aja udah banyak orang begitu. Sampai sekarang ya dengan saya saudara dia udah berpikir bilang iyo aduh kita hampir kasih hancur bangsa dan negara kita ini udah bertobat dia nggak mau begitu organisasi itu udah dibubarin. Wow. Oke Pak, kita akan nyambung lagi ke minggu depan ya Pak ya? Ya siap. Iya, di-keep dulu deh ceritanya. Banyak sekali. Masih banyak ceritanya kan? Masih banyak sekali, masih banyak karena saya diuji dari diproses dari begini kalau mau dapat ini mesti ini jadi orang yang bilang nggak dia dapat mujizat lah ya? ember terus lalu yang itu bohong itu Bapak Yahweh cabut semua tuh lah. Iya luar biasa. Kita akan balik lagi nanti minggu depan Pak jika Bapak Yahweh menghendaki ya. Dan ini udah 2 jam soalnya Pak, udah 2 jam luar biasa. Jadi makanya tadi saya suruh Bapak tuh 1 jam untuk kesaksian, 1 jam lagi untuk bertanya-tanya, ya. Terima kasih Pak Lambertus luar biasa sangat memberkati sekali ya, terutama memakai nama yang benar dan kuasa-kuasanya memang sungguh ajaib dan menyelamatkan ya. Yang di luar sana memang ada mukjizat tapi belum tentu masih ada tanda tanya ya. Makanya masih ada yang merokok, masih belum bisa meninggalkan kedagingan, masih ada yang bercerai, masih ada yang wah macam-macam. Itulah, jadi anak-anak Tuhan itu memang berbeda, dia dapat meninggalkan semua yang tidak baik ya Pak ya. Pak Lambertus boleh berdoa ya? Silakan Pak berdoa. Terpujilah Bapak Yahweh di sorga, Bapak di malam hari ini berkatilah hamba bersama rekan-rekan teman-teman yang berada di channel ini supaya kami selalu sehat walafiat selalu dari hari lepas hari supaya dari hari lepas hari kami beraktivitas dengan damai dan sejahtera. Ada cobaan-cobaan baik dari iblis, setan duniawi, apapun roh jahat, santai-santai atau jin-jin atau orang-orang biasa, manusia biasa untuk mau mencobai hamba dan rekan-rekan kami di dalam channel ini. Dalam nama Yesus Mesias, hancurkanlah mereka, patahkanlah mereka. Terima kasih Bapak Yahweh, Adonai Yesus Mesias. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih.
Bapak Yahweh memberkati Pak Lambertus dan keluarga, juga teman-teman semua. Shalom teman-teman, sampai ketemu lagi minggu depan dengan Bapak Lambertus.